Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus warga Nahdien Kabupaten Tuban yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian tentang zakat fitrah edisi ketiga, di mana pada edisi ketiga ini kami akan membahas 2 poin. Dan ini insya Allah edisi yang terakhir. Poin yang pertama yang akan kami bahas pada edisi ketiga ini adalah tentang amil syar'i dan tasarrufnya. Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan secara detail dan luas, karena untuk kajian khusus tentang amil syar'i sudah dibahas oleh senior kami Kiai Arifuddin di channel YouTube yang lain. Silahkan jika Anda ingin mengetahui lebih luas bisa disimak di channel YouTube PCNO Kabupaten Tuban. Kami hanya ingin membahas yang ada kaitannya dengan zakat fitrah yang penting saya sampaikan, bahwa memang sudah kita maklumi bersama, amil syar'i atau amil yang memang mendapat legalitas secara syara adalah amil yang betul-betul diangkat oleh imam, oleh pemerintah, sehingga sudah maklum bahwa panitia-panitia pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid, di musola-musola, di mana mereka membentuk kepanitiaan sendiri, itu tidak bisa disebut, tidak bisa dianggap sebagai amil syar'i. Status mereka hanya sebagai wakil dari muzaki untuk menyerahkan kepada mustahik, sehingga para panitia pengumpul zakat yang tidak syar'i tadi hanya boleh menyalurkan dan mereka tidak boleh untuk mengambil bagian, kecuali kalau disiasati dari sebagian panitia itu ada yang mustahik, ada yang fakir miskin misalkan, maka seluruh beras zakat fitrah itu diserahkan kepada yang fakir miskin dari salah satu anggota panitia ini, lalu kemudian ala wajil ihsan wa tabarruk, dengan sukarela dibagi dengan teman-temannya yang lain. Itu siasatnya. Namun kalau tidak demikian, kita sudah sepakat bahwa panitia zakat di masjid, musola ataupun sekolah-sekolah itu hanya sebagai wakil. Yang penting ingin saya sampaikan, apakah zakat fitrah boleh diberikan kepada amil yang syar'i? Karena ada sebagian masyarakat, sebagian tokoh menganggap bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan fakir miskin, tidak sama dengan masrofnya zakat mal. Nah, ini perlu kita luruskan. Jadi masrofnya zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i itu sama dengan masrofnya zakatul mal. Sehingga jika amil itu sudah mendapat legalitas secara syara, tetap boleh menerima zakat fitrah. Hal ini
kami kuatkan dengan ibarat yang ada dalam kitab Kifayatun Nabi fi Syarhit Tanbih karya Imam Ibnu Rif'ah. Tegas di situ dikatakan wa amma zakatul fitri fal madhabu annaha kazakatil mal tusrofu ilal asnafit tamaniyah. Adapun zakat fitrah, maka menurut madhab Syafi'i bahwa zakat fitrah itu sama dengan zakatul mal, bisa diberikan kepada asnaf samaniyah. Jadi amil juga termasuk. Sehingga kalau muzaki sudah memberikan kepada amil yang syar'i, maka ia sudah bebas tanggungannya. Terus mengenai hadis tu'matun lil masakin, dalam hadis lengkapnya yang kemarin edisi pertama sudah kami sampaikan bahwa faradha Rasulullah zakatal fitri tuhrotan lis-shaim minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Itu mengapa Rasulullah hanya menyebut al-masakin, sehingga dari hadis ini menurut madhab yang lain atau sebagian ulama menganggap bahwa zakat fitrah hanya untuk orang fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada asnaf yang lain. Nah, ini perlu kita luruskan bahwa penyebutan al-masakin itu bukan berarti mentaksis. Artinya apa? Bahwa ayat inama sodaqatu itu kan umum, memasukkan zakat mal dan zakat fitrah. Sehingga kalau ada hadis lain, dalil lain yang menyebutkan khusus, itu tidak menjadikan keumuman daripada inama sodaqatu itu menjadi khusus. Dalam kaidah usul fikih dikatakan takhsisu ba'di afrodil am al-muwafiq lahu fil hukmi la yufidu at-takhsis balil awal bakin ala umumi. Jadi kalau ada sebagian dari afrod keumuman, dalam hal ini sebagian dari mustahid disebut oleh Kanjeng Nabi dalam hadis, ini tidak berarti layuf itu taksis, tidak menjadikan bahwa keumuman innama shadaqatu lil fuqara wal masakin sampai 8 itu menjadi khusus, itu tetap umum. Maka ketika ada hadis tentang dabuhu, tentang menyamak, dari hadis yang satu menyebutkan secara umum ayyuma ihabin dzubiga faqat tahura, secara umum apapun kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak. Sementara dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi ngendika pada Sayyidah Maimunah khusus pada kulit kambing. Hal itu tidak menunjukkan berarti nyamak itu khusus kulit dari hewan yang bisa dimakan saja. Masih memberi kesimpulan bahwa ayyuma ihabin itu umum. Ini kaidah usulnya harus dipahami, ya. Takhsisu ba'di afrodil am al-muwafiq lahu fil hukmi la yufidu at-takhsis. Dalam kitab Al-Bahrul Muhit fil Usul karya Imam Jarkasi, itu bisa dicek. Terus selanjutnya, sekarang juga beredar video Mbah Maimun tentang penjelasan beliau bahwa zakat fitrah itu gak usah amil-amilan. Itu sebetulnya saya paham betul, karena saya waktu beliau ngendika itu saya ikut ngaji. Itu sebetulnya maksud beliau memang idealnya zakat fitrah itu mulai zaman dulu memang dibagi sendiri, pembagiannya sesuai dengan waktu afdol yang kemarin sudah saya sampaikan di edisi sebelumnya. Paling afdol itu setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat id. Itu idealnya seperti itu memang. Makanya zaman dulu fikih pun juga mengatakan sholat Idul Fitri itu agak siang karena memberi kesempatan pemberian zakat fitrah. Namun dalam kondisi sekarang
jelas nggak mungkin, karena masyarakat sudah sepakat kalau sholatnya itu nggak terlalu siang, meskipun agak mundur dari sholat Idul Adha, tetapi tidak sampai siang nemen. Soalnya kesusu dibuat untuk silaturahim. Jadi makanya monggo yang memang berkesempatan untuk melakukan setelah subuh sebelum sholat, monggo. Tapi karena repotnya, maka sudah dilakukan di waktu malam itu juga sudah baik, karena sudah masuk waktu ujub. Jadi maksud Mbah Mun itu bukan kok menganggap bahwa nek diberikan kepada amil itu gak sah, boten. Tidak seperti itu maksudnya. Hanya idealnya memang dibagi sendiri. Cuma kalau diberikan kepada amil ya tetap sah, seperti saya katakan tadi, bahwa tetap masrofnya zakat fitrah sama dengan zakatul mal pada asnaf samaniyah. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang perlu diperhatikan itu tasarrufnya. Tasarrufnya baik amil syar'i maupun amil yang ngangkat sendiri, ya, itu harus hati-hati. Jangan sampai, ini yang sering terjadi, diberikan kepada orang yang masih dinafakoi oleh keluarganya, yang itu merupakan nafkah wajib. Contoh, ada orang tua sudah janda misalkan, dia tapi masih dinafkoi oleh anaknya. Ini kan nafkah wajib, soalnya nafkah dari anak. Maka orang tua ini nggak boleh menerima zakat karena dia sudah dicukupi dengan nafkah anaknya. Jadi kalau ingin memberi, ya diberikan kepada anaknya kalau anaknya fakir. Jangan diberikan kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah dicukupi dengan nafkah anaknya. Yang ini nafkah wajib. Jadi al-makfi bin nafkah al-wajibah itu nggak boleh dikasih zakat. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita ngawur ngasihkan kepada orang tua yang masih punya anak, dicukupi oleh anaknya. Beda kalau dinafakoi oleh nafkah yang tabarruk, yang sunnah. Contoh saudara, ada orang tua nggak punya anak, akhirnya dia diopeni sama adiknya. Nah ini kakaknya yang sudah tua ini boleh dikasih zakat fitrah, meskipun dia dinafkahi oleh adiknya. Kenapa? Karena ini nafkahnya bukan nafkah wajib, sehingga dia masih berhak menerima zakat fitrah atas nama fakir miskin. Untuk poin yang terakhir, ini yang sering menjadi perselisihan ramai di media sosial, yaitu bolehkah zakat pakai uang? Perlu dipahami, ya, dalam hadis Rasulullah itu menyebutkannya pakai makanan pokok. Itu kalau jenengan teliti, masing-masing makanan pokok itu nek dikrus, dikimah, jelas nilainya beda-beda. Jadi bisa jadi satu sok dari gandum itu tidak sama dengan satu sok dari kurma kalau diuangkan. Dan sama dengan analisa seperti ini, andaikan dulu Kanjeng Nabi itu nyebutkan uang, kita pakai uang sekarang misalkan 25.000, 10 tahun yang akan datang satu sok itu enggak 25.000 kan? Masa 25.000 kamu bayarkan sementara berasnya sudah harga 20.000, mesti kan harus membayar 50.000. Nah maka itu fungsi hikmah kenapa Kanjeng Nabi nyebutnya bukan pakai kimah. Itu karena apa? Karena kalau pakai uang itu kan nanti berubah-ubah. Ya, ini sebagai mukadimah saja. Jadi zakat pakai uang itu kalau menurut madhab tiga madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, ini menganggap bahwa zakat fitrah pakai uang, pakai kimah itu tidak sah. Yang paling keras itu Ahmad bin Hanbal. Jadi sebetulnya dalam madhab kita, madhab Syafi'i, itu zakat fitrah pakai uang tidak sah. Kalau ada berseliweran di media sosial
yang mengatakan bahwa Imam Ruyani, beliau termasuk ulama fatwa dari mazhab kita, katanya membolehkan zakat fitrah pakai uang, sehingga ada sebagian yang tergesa-gesa sembrono langsung membuat kesimpulan, wah berarti kalau kita zakat pakai uang nggak usah pindah madhab, karena madhab kita sendiri Imam Ruyani membolehkan. Ia dapat keterangan itu karena ada tulisan di medsos tentang biografi Imam Ruyani. Dalam biografi itu menyebutkan nek Imam Ruyani itu membolehkan. Itu sebetulnya hoax, itu perlu dicek kembali. Saya cek di kitabnya Imam Ruyani yang fenomenal, yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Bahru fil Madhab. Beliau tegas kok, tegas seperti ulama Syafi'iyah yang lain. Beliau mengatakan seperti ini, mas'alatun qala Syafi'i wala tuqawwamu zakatul fitri. Karena Al-Bahru fil Madhab itu adalah nyarai Mukhtasarul Muzani. Jadi Imam Syafi'i mengatakan zakat fitrah tidak bisa dikimah, tidak bisa diganti dengan uang. Dalam sarahnya beliau Imam Ruyani mengatakan wahada kama qala qasadabi Abu Hanifah. Yang dimaksud Imam Syafi'i ini adalah ngeritik, nyinggung Abu Hanifah. Mungkin cara Abu Hanifah boleh dikimah. Haitsu jawaza ikhrajal kimah wa indana. Nah ini jelas Imam Ruyani yang nanti kok ini wa indana la yajuzu ay la yajuzu ikhraju zakatil fitri bil qimah li dhahiril khobar. Ini jelas Imam Ruyani tidak membolehkan. Terus yang berikutnya dalam kitab Majmu' Imam Nawawi secara sharih menyebutkan demikian. Qala Syafi'i wal ashabu ay ashabu Syafi'i la yujzi'u ikhrajul qimati wa bihi qala jumhur. Imam Syafi'i dan ashabu Syafi'i mengatakan bahwa ikhrajul qimah, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu tidak mencukupi. Jelas ini kan? Andai kan Imam Ruyani itu punya pendapat membolehkan, pasti disinggung oleh Imam Nawawi, karena Imam Ruyani adalah imam dalam madhab, beliau adalah mujtahid fatwanya madhab. Jadi gak mungkin sekelasnya Imam Nawawi gak tahu kalau Imam Ruyani itu membolehkan. Jadi maka kalau ada berseliweran di medsos itu harus dicek dulu. Yang ketiga, yang menguatkan bahwa dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang membolehkan, dalam kitab I'anatul Thalibin, qauluhu la tujzi'u qimatun aili so'il fitrah bil ittifaq. Tidak boleh mengeluarkan pakai uang li so'il fitrah, untuk soknya zakat fitrah, bil ittifaqi indana. Jelas di dalam i'anah itu bil ittifaqi indana, sepakat menurut kita mazhab Syafi'i. Jadi gak mungkin ada imam sekelas Imam Ruyani ditinggalkan, gak mungkin. Beliau andaikan beda pasti punya wajah, wajah yang bisa dianggap dalam mazhab kita. Sementara ini bil ittifaq indah, sepakat menurut kita mazhab Syafi'i tidak ada yang membolehkan. Yang kedua, juga berseliweran tentang kitabnya Syekhona Khalil. Katanya Syekhona Khalil juga membolehkan pakai uang zakat fitrah itu. Dalam kitabnya disebutkan wa yajuzu ikhrajul qimah.
itu sebetulnya masih simpang siur. Saya sudah klarifikasi kepada keluarga, kepada cucu-cucunya, diberi jawaban bahwa memang seakan-akan itu naskahnya kurang lah, tapi dari pihak Lajnah Turos Kutub Syekhona Khalil, dari keluarga sepakat bahwa ini ditawakufkan. Jadi mereka-mereka keluarga yang alim-alim itu dari keturunan Mbah Syekhona Khalil itu saja masih belum berani menganggap itu sebagai pendapatnya Syekhona Khalil. Ditawakufkan, tidak berani dipastikan. Maka kita nggak boleh mestinya langsung memastikan bahwa Syekhona Khalil membolehkan. Itu namanya sembrono. Apalagi ada kaidah usul fikih, ad-dalil idza tatarraqa ilaihil ihtimal saqata bil istidlal. Jika ada dalil yang masih belum bisa dipastikan iya tidaknya, seperti naskah yang ditemukan dalam kitab Syekhona Khalil itu masih tatarraqa ilaihil ihtimal benar, ihtimal tidak, belum bisa yakin, saqata bil istidlal, maka tidak boleh digunakan istidlal. Sehingga kita harus fair, ya, fair mengatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak ada yang membolehkan. Kalau ada yang zakat pakai uang, itu mestinya harus taklid pada Imam Abu Hanifah. Maka ala kulli hal, atas penjelasan semua di atas, untuk upaya kita berhati-hati, ikhtiar dalam hadis dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah hal yang masih ada perselisihan sehingga kita masih belum mantep niki sah betul apa tidak, ya. Kan masih ada yang nggak membolehkan. Ini kan berarti masih meragukan. Ilama yaribuk, pilihlah yang tidak meragukan. Artinya apa? Meskipun ada yang membolehkan pakai uang, sebaiknya zakat tetap pakai beras. Lah solusinya kalau ada orang datang ke masjid, ke amil bawa uang gimana? Ya nggak usah ditolak. Kalau ditolak malah nanti dia nggak zakat. Solusinya dari pihak panitia menyediakan beras takaran 2,5 kilo. Jadi kalau ada orang yang bawa uang, muzaki yang bawa uang ini beli kepada panitia beras tersebut, setelah dapat beras baru diserahkan zakatnya kepada pihak amil. Hal itu tidak dalam rangka kita ingin menganggap yang pakai uang tidak sah, tidak, tapi hanya kepingin hati-hati, dak ma yaribuk ilama la yaribuk. Para kaum muslimin dimanapun berada, sekian kajian zakat fitrah dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.